Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu di hari Rabu 29 Juni 2022 lewat renungan yang berjudul Lebih Bahagia Memberi. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Demikian bunyinya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara, ada sebuah pernyataan yang mengatakan seperti ini. Uang membuat Anda bahagia jika digunakan untuk kepentingan orang lain. Banyak orang akan meragukan kebenaran pernyataan ini sebab kita semua manusia sudah terbiasa dengan pemahaman yang umum bahwa yang paling beruntung adalah yang menerima uang. Si pemberi uang pastilah rugi. Sungguh berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang memberi, seperti ayat yang telah kita baca tadi. Coba kita simak cerita berikut ini. Suatu sore, seorang mahasiswa berjalan bersama dosennya yang cukup dekat dengan para mahasiswa. Ketika mereka sedang berjalan, mereka melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu itu adalah milik seorang pekerja rendahan yang bekerja di hutan. Si mahasiswa berpaling pada dosennya seraya berkata, "Mari kita sembunyikan sepatunya." Lalu kita bersembunyi di balik semak-semak sambil melihat apa yang terjadi kemudian. Dosen itu pun menjawab, "Sobatku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Engkau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Caranya adalah memasukkan uang ke dalam kedua sepatu bututnya. Setelah itu kita berdua bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut." Mahasiswa itu pun melakukan seperti yang dikatakan sang dosen, lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, si empunya sepatu keluar dari hutan dan bergegas hendak mengambil sepatunya. Ketika memasukkan kaki ke salah satu sepatu, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu. Dan ia nampak terkejut dan keheranan karena ada uang dalam sepatunya. Ia pun memegang sambil menatap uang tersebut, lalu melihat ke sekelilingnya apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang itu ke dalam kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi ia terkejut karena di dalam sepatunya yang satu itu pun terdapat uang. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit, serta anaknya yang kelaparan karena tak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak ia ketahui. Melihat hal itu, sang mahasiswa meneteskan air mata. Ia berpaling pada dosennya seraya berkata, "Kau telah memberiku pelajaran yang tak akan pernah kulupakan. Kini aku mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima." Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, marilah pagi hari ini kita minta kepada Tuhan agar Ia mempertemukan kita dengan seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Temukanlah kebahagiaan yang lebih besar dengan cara memberi kepada mereka yang dalam kekurangan. Bukan masalah besar kecilnya pemberian itu, tetapi jika kita memberi dengan segenap hati, maka orang lain akan memuliakan Tuhan dan kita akan merasakan kebahagiaan lebih besar lagi. Mari saudara kita renungkan apa yang telah kita dengar pagi ini.
Lalu kita memeriksa hidup kita. Sudahkah kita lebih banyak memberi dengan segenap hati oleh karena kita mengasihi Tuhan? Kalau kita sudah melakukannya, biarlah kita akan terus melakukannya. Bahkan lebih banyak lagi melakukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, bukan hanya kepada mereka yang kita tolong, tetapi justru kebahagiaan itu untuk kita sendiri. Dan jangan lupa, apa yang kita lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Biarlah hidup kita selama di dunia ini menjadi hidup yang bermakna. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau menasehati kami tentang hal memberi kepada orang lain yang akan membuat kami menjadi lebih berbahagia daripada kalau kami menghabiskan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kami ini untuk kepentingan diri sendiri. Kami percaya Roh Kudus akan membuka pikiran kami. Kami mohon Roh Kudus menjamah hati kami supaya kami memiliki kepekaan atas kebutuhan orang lain yang bisa kami tolong dengan apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi orang yang suka memberi dan membantu sesama kami yang dalam kesulitan. Biarlah mereka bersyukur dan memuliakan Tuhan lewat apa yang kami berikan pada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salah satu cara membuat hidup menjadi bermakna adalah memberi kepada orang lain yang sedang dalam kekurangan. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan mengerti keadaan kita. Dan Tuhan ingin supaya kita menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan Yesus selalu mencurahkan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin.